Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang latihan soal ya. Karena begini, kalau di eksak itu kuncinya kalian harus latihan mengerjakan soal. Tidak hanya di mekanika fluida. Jadi kalau kalian di mata kuliah yang lain ada soal-soal hitungan, kalian harus rajin mengerjakan soal. Itu akan sangat membantu kalian ketika memahami materi. Jadi kalau saya dulu ketika belajar itu, ketika mempelajari mungkin belum paham sepenuhnya, tapi ketika terus mengerjakan soal, nah saat mengerjakan soal itu kadang-kadang muncul pemahaman di situ. Nah, jadi intinya kalian harus mengerjakan soal dan yang jelas jangan nyontek. Kalau nanti saya ngasih contoh dengan Excel, kalian harus mengerjakan sendiri dan itu akan sangat membantu pemahaman kalian. Ketika kalian mengerjakan, menulis tangan, menghitung dengan kalkulator atau ngetik di Excel, ngitung di Excel, itu akan sangat membantu pemahaman. Nah, oke, sekarang kita di soal. Ini soal remedi dulu. Salurannya begini. Ini saluran ganda ya, saluran ganda dengan bentuk yang saya modifikasi. Walaupun di lapangan seperti ini jarang ada saluran seperti ini, tapi ini hanya untuk soal dan untuk menambah pemahaman mahasiswa. Saluran dengan tampang melintang berbentuk trapesium ganda, terbuat dari pasangan batu di semen, N-nya 0,035. Kemiringan salurannya adalah 0,001. Setelah diukur, kedalaman alirannya adalah H0,5X. X-nya adalah digit terakhir mahasiswa. Nanti kita taruh saja X-nya 2 misalnya. Kemudian lebar saluran BT sama dengan 6. Lebar totalnya. Nah, hitung kecepatan aliran dengan kondisi seperti ini. Nah, kita kerjakan dengan Excel. Nah, tadi sudah saya... Nah, ini gambarnya sudah saya pindah di Excel. Ini saya pindah di atas saja. Oke. Sekarang kita mulai dari yang diketahui. Sebentar, ini nggak mau. Oke. Diketahui. Oh maaf, ini keliru. Diketahui. Mulai dari tadi N dulu, nggak apa-apa. Dari N-nya adalah 0,035 kalau nggak salah. Oke, kita tulis cek. Ya, S-nya 0,001. Oke. S 0,001. Kemudian ini kemiringannya 1/3. Oke. Ini sudah di B1 sudah ada, B2 sudah ada. Nah, H-nya adalah ini misalnya X-nya 2 berarti 0,52. Kita tulis satuannya meter. Nah, perbandingannya seperti ini. Nah, sekarang kita yang pertama kita harus menghitung luasnya dulu. Nah, pertama menghitung luasnya. Jadi kalau dari soal seperti ini, maka yang harus kita cari adalah, nah, bagian terpenting itu yang bagian sini, yang miring ini. Jadi ini perbandingannya 1/3. Seperti kemarin kalau kita, nah ini kita bagi seperti ini. Maka
kita tulis di situ X. Aduh, maaf. Nah, maka di situ X-nya sama dengan, berarti di situ ini saya langsung saja biar kalian tambah paham. Berarti X-nya sama dengan, jadi intinya tegak dibagi horizontal 1/3 sama dengan tegak dibagi horizontal. Berarti H per X sama dengan 1/3. H per X sama dengan 1/3. Maka kalau dihitung, dipindah, jadi H per X sama dengan 1/3. Berarti X-nya adalah, nanti dicek X-nya, maka X-nya sama dengan 3 kali H. Nah, nih. Berarti X-nya 3 kali H meter. Udah ketemu, X-nya adalah ini. Kemudian nanti kan akan mencari P. Mencari P itu berarti butuh panjang ini. Kita cari sekalian ya. Ini kita kasih simbol R kecil, jangan R besar ya, R kecil. Maka di situ R kecil sama dengan, nah, hanya sudah diketahui, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat diakarkan. Berarti ini kita tulis aja. Nah, biar nggak lupa. Kemudian kalau saya tulis dulu seperti ini biar nggak lupa. Berarti kuadrat ditambah kuadrat. Nah, isinya tinggal ngisi. Berarti ini yang pertama adalah X kuadrat ditambah yang sini adalah H kuadrat. Nah, ya. Berarti ini sudah ketemu di sini. Nah, sekarang kita cari mulai dari rumus Manningnya. Yang pertama, rumus kecepatan Manning itu adalah 1/n kalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah, kita cari P dulu. Kita cari P dulu atau keliling basah. Keliling basah itu berarti dari sini ke sini, naik ke sini ke atas. Nah, berarti ini sama dengan dari ini, berarti yang ini. Terus ditambah bagian ini, B1. Berarti ditambah 4. Terus ditambah ini naik ke sana, berarti 0,2. Ditambah berarti ke sini lagi. Nah, itu 2 meter, ditambah 2 meter. Ditambah lagi yang ke atas ini. Nah, ke atas sini berarti H dikurangi H1 ini. Berarti ditambah dalam kurung ini dikurangi 0,2. Nah, ini P-nya. P-nya sudah ketemu, satuannya meter. Sekarang kalau kita mencari A itu luas tampangnya. Nah, luas tampangnya kita cari yang mulai ini harus dibagi 3. Di sini yang kecil, tambah ini, tambah yang segitiga. Mulai dari yang segitiga, ya. Berarti sama dengan, ini saya jadikan 1, moga-moga kalian paham. Berarti nah, ini yang segitiga, berarti ini saya tulis 2
dibagi 2. Nah, ini maksud saya nanti, nah ini berarti X dikalikan H dibagi 2. Nah, udah. Ini untuk luas segitiganya. Sekarang ditambah yang luas tengah. Nah, dalam kurung sekalian biar nggak bingung. Berarti itu adalah B1 itu berarti 4 dikalikan H. Nih. Nah, itu yang tengah. Terus yang kecil sekarang. Berarti ditambah dalam kurung. Nah, yang kecil itu B2 ini, yang kecil ini kan lebarnya B2, berarti 2 meter dikalikan, nah tadi ini sisanya dikalikan, nah dalam kurung ini H dikurangi 0,2. Nah, nanti kalian coba cek lagi ya, semoga ini hitungannya nggak salah. Ini A-nya meter persegi. Oke. Nah, ini yang dibutuhkan sudah dapat semua. Sehingga kita seperti kemarin kita mulai dari 1/n. Nah, 1/n itu hasilnya adalah 1 dibagi n ini. Oke. Kemudian R atau langsung R pangkat 2/3. R pangkat 2/3. Di sini berarti R pangkat 2/3. R-nya dulu. R-nya adalah A per P. Kita kurung dulu seperti ini. Nah, di dalam ini adalah A. Harusnya sama dengan kurang. Nah, sama dengan A dibagi P. A-nya ini dibagi P. Terus ini dipangkatkan 2/3-nya saya kurung. Nah, 2/3. A per P pangkat 2/3 atau R pangkat 2/3. Oke, nah sekarang S pangkat 0,5. Ini berarti sama dengan ini pangkat 0,5. Oke. Nah, sekarang tinggal V-nya. V-nya adalah V, saya rumuskan atau saya tulis saja, V sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah. Nah, oke, ini V-nya ya. V itu belum volume ya. Ini saya geser. Ini biar. Nah, jadi ini V-nya. V itu bukan volume, tapi V itu kecepatan dan bukan debit ya. Jadi ini belum dikalikan A. Kalau yang nanti dikalikan debit, rumus ini nanti di belakang dikalikan A. Nah, ini masih rumus murni kecepatannya. Berarti ini sama dengan, atau kita tandain dulu aja. Yang digunakan 1/n, kita tandain. Terus R pangkat 2/3 kita tandain. S pangkat setengah. Nah, tinggal ini. Yang ini sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3, yang itu dikalikan S pangkat setengah ini. Enter. Nah, ketemu kecepatannya 0,47 sekian meter per detik. Nah, satuannya meter per detik. Nah, ini penyelesaian dengan Excel. Nanti dicoba sendiri dengan Excel, mengikuti langkah-langkah saya, sekaligus ngecek siapa tahu saya ada kesalahan ya. Saya ada kesalahan. Oke, kita lihat tadi pertanyaannya. Debit yang melewati saluran tersebut. Yang A sudah, yang B debit. Berarti kalau ditanyakan debit,
Berarti ini V-nya kecepatannya sudah. Kalau ditanyakan debit key sama dengan V dikalikan A, saya tulis. Berarti tinggal sama dengan ini V-nya yang ini dikalikan A ini. Nah, 1,4889 meter kubik per detik. Jangan lupa satuannya. Nah, ini penyelesaian dari saluran ganda, di mana ini tidak menghitung H, tapi hanya diketahui. Kemudian kita menghitung debitnya berapa. Jadi ini kalau di lapangan ini survei, biasanya survei. Jadi ada saluran, kemudian kita diminta menghitung debitnya berapa, sehingga kita harus mencari luas tampang alirannya ini. Ya. Kalau di lapangan nanti kecepatan ini satu bisa dihitung seperti ini dengan persamaan Manning, atau kecepatannya nanti diukur. Jadi dengan mengukur laju aliran yang ada di sini. Itu juga bisa. Nah, biasanya nanti hasil pengukuran kecepatan dan hasil perhitungan kecepatan nanti dibandingkan, itu namanya dikalibrasi. Yang dikalibrasi apa? Yang dikalibrasi angka Manningnya, karena angka Manning itu adalah suatu ketetapan yang sifatnya angkanya nggak pasti di situ. Jadi bisa naik sedikit atau turun sedikit. Nah, itu nanti namanya dikalibrasi. Jadi N-nya itu dicocokkan. N-nya itu berapa sedemikian sehingga kecepatan yang terjadi hasil perhitungan ini sama dengan hasil pengukuran di lapangan. Nah, itu namanya kalibrasi. Nah, ini contoh penyelesaian dari saluran ganda trapesium dengan kondisi seperti ini ya. Silahkan dicoba dengan Excel. Semoga tidak sulit. Kalau nanti ada yang saya kok ada keliru ini menghitung, silahkan saya diberi tahu, bisa WA dengan saya lewat ketua kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.